are you? In this pandemic situation, I hope all of you are well and healthy. Welcome back with me, saya Datu Sitohang, SPD, in this English learning video. In this video, we will study about recon text. But before we continue to recon text, let's see our goal learning in this video. Well, the goal of learning atau tujuan pembelajaran dalam video ini adalah yang pertama, membedakan fungsi sosial struktur teks dan ciri kebahasaan teks recon yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Lalu yang kedua, yaitu menangkap informasi tentang kejadian bersejarah yang terjadi di masa lampau dengan merujuk pada waktu dan akhir berdasarkan konteks penggunaannya. Lalu yang terakhir, yaitu yang ketiga, membuat interpretasi sederhana tentang peristiwa bersejarah berdasarkan konteks yang diberikan. Nah, sekarang mari kita simak video berikut ini. What is recon text? The definition of recon text is a text which retells events or experiences in the past. The event usually occurred in a sequence of time. Jadi teks recon itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. Peristiwanya biasanya terjadi dalam waktu yang berurutan. Recon text bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah personal recon, yang kedua historical recon, dan yang ketiga adalah biographical recon. Personal recon sendiri adalah sebuah teks recon yang berisi tentang pengalaman-pengalaman pribadi. Historical recon adalah teks recon yang berisi tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, dan biographical recon adalah sebuah teks recon yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang bisa ditulis sendiri ataupun orang lain yang menuliskannya. Apa saja yang perlu kita ketahui dalam sebuah teks? Sama seperti teks yang lainnya, yaitu yang pertama adalah social function-nya, yang kedua generic structure, dan yang ketiga adalah language features-nya. The social function of recon text yaitu to retell events for the purpose of informing or entertaining. Jadi tujuan dari teks recon ini adalah menceritakan ulang peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan untuk menginformasikan atau menghibur si pembaca maupun si pendengar. Generic structures of recon text consist of three. The first is orientation, next events, and the last is reorientation. Orientation tells who was involved, what happened, where the event took place, and when it happened. Jadi pada bagian orientasi ini, si penulis menceritakan apa saja yang ada di dalam cerita tersebut, siapa yang terlibat, di mana peristiwanya terjadi, dan kapan kejadiannya terjadi. Lalu struktur yang kedua adalah events. Tell what happened, series of event, order in a chronological sequence. Jadi dalam yang kedua ini, yaitu rangkaian dari peristiwa tersebut, di sini si penulis menceritakan apa yang terjadi, ya, secara berurutan. Jadi dijelaskan di sana sedetail mungkin peristiwa-peristiwa yang terjadi. And the last is reorientation. A personal comment about the event or what happened in the end. Jadi di dalam reorientation ini si penulis menuliskan rangkuman dari seluruh peristiwa, dan juga si penulis boleh menambahkan pesan atau kesan dari si penulis itu sendiri. Language features atau ciri-ciri bahasa dari teks recon adalah yang pertama, fokus on specific participant, di mana si penulis harus fokus pada tokoh khusus seperti I, my group, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, using temporal sequence, yang menggunakan urutan temporal.
Lalu yang ketiga adalah using chronological connection, menggunakan kata penghubung kronologis, karena dalam teks recount ini kan kita harus menuliskan isi peristiwanya secara berurutan, secara kronologis. Jadi harus ada kata penghubung kronologisnya, yaitu then, first, after that, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah using action verb. Action verb ini adalah kata kerja di mana kita melakukan sesuatu secara sadar. Contohnya adalah looked. Ketika kita melihat sesuatu, kita ada kegiatan yang nampak, ya. Using simple past tense. Jadi karena teks recount menceritakan suatu peristiwa yang sudah lalu atau yang sudah terjadi, jadi kita menggunakan tenses bentuk simple past, yaitu kata kerja bentuk kedua. Ada hamper, when, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah using adverb of time and adverb of place. Jadi menggunakan kata keterangan waktu dan kata keterangan tempat. Coba kita lihat contoh berikut ini. Di sini judulnya adalah A Trip to Borobudur Temple, yaitu sebuah perjalanan ke Candi Borobudur. Kalau kita melihat dari judulnya ini adalah jenis teks recount yang personal recount, yaitu pengalaman pribadi. Dari strukturnya tadi, paragraf pertama ini kita sebut dengan orientation, di mana dalam orientasi ini kita diperkenalkan siapa yang ada di dalam ceritanya, kapan, dan di mana. Jadi ini kira-kira kapan terjadi, yaitu last year, ya, yang tulisan merah, last year berarti tahun lalu. Dan siapa saja who involved in the story atau who involved in the events, ada my classmate dan juga I. Lalu di mana? Borobudur Temple. Dan kapan lebih spesifik lagi adalah 9 o'clock in the morning. Lalu berikutnya adalah paragraf kedua ini sebagai events. Events itu berarti peristiwa-peristiwa yang terjadi yang diceritakan secara berurutan. Dimana diawali di sini adalah after we arrived at the Borobudur Temple, one of my teachers went to buy ticket. Setelah kami tiba di Candi Borobudur, salah satu dari guru saya pergi untuk membeli tiket. Jadi diawali dengan kata connection, chronological connection, yaitu ada after. Lalu after we waited him for a moment, we enter into Borobudur Temple area. Setelah kami menunggu sebentar, kami memasuki area Candi Borobudur. Lalu akan ada kata then, ya. Kemudian we went up to the top of the temple. Kami naik ke atas candi atau ke puncak candi. Lalu berikutnya adalah di sini dijelaskan Borobudur itu terletak di mana. Dan finally after having some visits, we should go to the hotel to stay and continue our study tour the next day. Jadi akhirnya setelah kami mengadakan kunjungan ke Borobudur, kami harus kembali ke hotel dan tinggal di sana dan melanjutkan studi tour kami di hari berikutnya. Jadi dijelaskan secara berurutan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan mereka. Dan yang terakhir adalah reorientation. Reorientation itu pada teks ini disebutkan we felt tired the day but we felt so happy to visit Borobudur Temple, which is well known as one of the greatest legacies Indonesia has ever had. I hope the temple can be loved by all of the visitors and the government. Jadi di sini si penulis menuliskan perasaan dia setelah melakukan kunjungan ke Borobudur, bahwa dikatakan kami merasa lelah pada hari itu, tetapi kami sangat begitu bahagia mengunjungi Candi Borobudur, yaitu salah satu candi yang terbesar di Indonesia.
Contoh berikutnya adalah on 10 November Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya which started on that very date in the year 1945. Jadi contoh yang kedua ini adalah contoh reconteks yang historical recount, yaitu peristiwa-peristiwa bersejarah di mana 10 November itu adalah Indonesia merayakan sebagai Hari Pahlawan. Boleh kita perhatikan dalam analisis struktur dan juga language features dari text recount itu sendiri. Okay, let's see this text analysis. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on that very date in the year 1945. This is as orientation, yaitu sebagai orientasi, karena pada bagian ini pembicara atau penulis menjelaskan tema apa dan bagaimana latar dari cerita tersebut. Dan penulis juga memberikan sebuah pengenalan berupa informasi mengenai siapa, di mana, kapan peristiwanya atau kejadian itu terjadi di masa lalu. Biasanya penulis menyampaikan informasi pengantar yang diperlukan untuk memahami keseluruhan dari isi teks. Lalu paragraf yang berikutnya, the next paragraph, the bloody battle took place until in the early morning of 10 November 1945. This is as events, ya, ini sebagai series of events, dimana dalam paragraf-paragraf ini si penulis biasanya menceritakan yaitu kronologis kejadian. Penulis atau pembicara menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi, dan dalam bagian ini juga yaitu merupakan isi utama dari sebuah text recount. And then the last paragraph, Battles of Surabaya caused Indonesia to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. However, the battle provoked Indonesian and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. Ini dijadikan sebagai reorientation, ya, sebagai bagian penutup dari sebuah text recount text. Dalam bagian ini merupakan tahapan akhir sebagai pengulangan atau pengenalan yang ada di bagian awal teks, atau bisa juga menjadi sebuah rangkuman dari semua peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Bahkan si penulis pun bisa menuliskan komentar atau kesan personal terhadap peristiwa atau kejadian yang diceritakan pada bagian-bagian events. Okay, next, yaitu kita akan membahas tentang language features dari teks ini, dimana tadi recount text itu using simple past tense. Simple past tense sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu fungsinya adalah untuk mengungkapkan atau menyatakan sebuah peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi bentuk past tense dari kalimat ini ada banyak sekali. Ada started, ada took, ya, dan juga yang lainnya yang menandakan bahwa peristiwa yang terjadi di dalam konteks ini sudah berlalu. Lalu ciri-ciri berikutnya adalah menggunakan action verb, ya, action verb. Ada kata told, refuse, played, dan lain sebagainya. Adverb of time ada juga on 10 November, ya. Lalu on that very day in the year 1945, 27 Oktober 1945, dan lain sebagainya.
Jadi demikianlah pembelajaran kita tentang recount text, di mana kita harus mengetahui apa yang menjadi tujuan dari text recount, apa saja yang menjadi generic structure-nya, dan ciri-ciri bahasa yang digunakan di dalam sebuah text recount. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Okay, that's all our lesson today. See you on the next video. Thank you. Bye.